إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melakukan kewajiban kita, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Khatib mewasiatkan untuk diri pribadi dan jamaah sekalian agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan kita dan memberikan pahala yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan memberikannya pahala yang besar. Rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang dosa, para ulama mendefinisikan dosa sebagai sesuatu yang dianggap buruk dari sisi syariat dan akal. Dan ini dijadikan sebagai tolak ukur yang tepat. Rahimani wa rahimakumullah. Kita ketahui melakukan kesalahan merupakan tabiat manusia. Namun hendaknya kita berusaha untuk mencegah diri kita dari perbuatan dosa. Dan jika kita terjerumus dalam perbuatan dosa, hendaknya kita tidak terus-menerus melakukannya. Rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan perkara-perkara yang dapat menghapuskan dosa sebagai bentuk keluasan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Karena di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Ghafur dan Al-Ghaffar, yaitu yang Maha Pengampun. Kalau di dalam bahasa Arab, dua kalimat ini disebut dengan as-sighah al-muballaghah, yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat pengampun dan sangat-sangat mengampuni dosa hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima." Barang siapa yang melakukan kejahatan atau dia menzalimi dirinya,
dia menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menemukan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang lainnya adalah pahala kebaikan dilipat gandakan, sedangkan dosa tidak dilipat gandakan. Hal ini semata-mata karena kedarmawanan Allah Subhanahu wa taala, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalha." Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka dia akan diberikan balasan 10 kali lipat dari kebaikan yang dilakukannya. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudhlamun. Dan siapa yang melakukan keburukan, dia akan diberikan balasan sesuai dengan keburukan yang dilakukannya, dan sama sekali mereka tidak akan dirugikan. Rahimani wa rahimakumullah. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala jika disertai dengan kehadiran hati, maka ini akan menimbulkan pengaruh positif yang kuat untuk menjauhkan diri kita dari dosa dan kesalahan. Hal ini merupakan inti dan dasar agar dosa dihapus dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah. Tidak melakukan kesalahan adalah hal yang penting. Namun yang lebih penting dari itu adalah bertaubat dari kesalahan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan, namun sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah bertaubat dari kesalahan yang dia lakukan. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tidak kalah pentingnya juga yaitu melakukan kebaikan setelah kita berbuat kesalahan, setelah kita berbuat dosa, karena hal yang demikian akan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis salata طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan dirikanlah salat di antara penghujung siang yaitu pagi dan sore dan di permulaan malam. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Yang demikian itu adalah peringatan bagi orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bentuk kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Dan iringilah keburukan dengan kebaikan, maka itu akan menghapuskannya. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian terdapat amalan-amalan yang dapat menjadi sebab diampuninya dosa dan kesalahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah zikir, membaca subhanallah wa bihamdih 100 kali dalam sehari. Hal ini disebutkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala subhanallah wa bihamdih fi yawmin 100 marrah, ghufira huttat khatayahu wa in kana mithlu zabadil bahri." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih 100 kali dalam sehari, maka akan dihapus dosa-dosanya meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Rahimani wa rahimakumullah. Namun sayangnya diri kita seringkali melalaikan amalan dan pahala yang disebutkan oleh hadis ini, padahal amalan ini sangat mudah untuk dilakukan dan tidak membutuhkan waktu yang banyak. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah membaca amin atau mengucapkan amin ketika kita bermakmum di belakang imam setelah imam mengucapkan waladdallin. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ammana al-imam fa amminu fa innahu
man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah juga amin. Karena apabila ucapan amin seseorang bersamaan dengan ucapan aminnya para malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah zikir membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali dalam satu hari. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, fi yawmin 100 marrah kutibat lahu 100 hasanatin wa muhiyat anhu 100 sayyi'atin wa kanat lahu 'adlu 10 riqabin wa kanat lahu hirzan minasyaitani yawmahu dhalika hatta yumsi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali dalam satu hari, maka akan dicatat baginya 100 kebaikan dan akan dihapus darinya 100 keburukan, dan baginya pahala membebaskan 10 budak. Dan doa tersebut akan menjadikan penjagaan baginya dari syaitan selama satu hari, yaitu dari pagi sampai sore. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat adalah menunggu salat dan duduk setelah salat atau tidak beranjak dari tempat salatnya. Hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu taqulu Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para malaikat senantiasa berdoa atau mendoakan salah seorang di antara kalian selagi dia masih berada di tempat salatnya. Para malaikat mengatakan, ya Allah, ampunilah mereka, ya Allah, rahmatilah mereka, dan terimalah taubat mereka. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kelima adalah membaca hamdalah setelah makan. Hal ini dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, man qala hina yafraghu min ta'amihi alhamdulillahilladzi at'amani hadha at'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa setelah dia makan membaca, yaitu doa, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikanku makanan ini tanpa daya dan kekuatan dariku, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keenam adalah menyempurnakan wudu di waktu sulit, kemudian memperbanyak langkah-langkah menuju ke masjid. Kemudian memperbanyak langkah menuju ke masjid dan menunggu salat berikutnya setelah melakukan salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah kalian aku beritahukan sesuatu yang dapat menghapuskan dosa dan mengangkat derajat? Qalu bala ya Rasulullah. Kata para sahabat, ya wahai Rasulullah. Qala asbighil wudu' ala al-makarih. Sempurnakan wudu di waktu yang sulit. Wa kathratul khuta ilal masajid, dan memperbanyak langkah menuju ke masjid. Wa intidharis salah ba'da salah, dan menunggu salat setelah salat yang lainnya. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketujuh adalah menyempurnakan wudu, kemudian salat 2 rakaat setelahnya dengan khusyuk. Hal ini disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa fa ahsana al-wudu'a thumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihima nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berwudu dan dia menyempurnakan wudunya, kemudian dia melakukan salat 2 rakaat dengan khusyuk, maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu.
Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir adalah membaca Allahumma Rabbana lakal hamdu setelah imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza qala al-imam sami'allahu liman hamidah faqalu Allahumma Rabbana lakal hamdu fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika imam telah membaca sami'allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Rabbana walakal hamdu. Karena apabila ucapan tersebut bersamaan dengan ucapannya para malaikat, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Rahimani wa rahimakumullah. Inilah beberapa amalan-amalan yang ringan yang bisa kita lakukan yang dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Dan masih banyak lagi tentunya amalan-amalan yang lainnya yang disebutkan dalam kitab-kitab yang membahas tentang keutamaan amal. Rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita ketahui bahwasanya betapa mudahnya amalan-amalan ini dikerjakan dan betapa besar pahala di dalamnya. Semoga kita dapat mengamalkannya dengan baik dalam keseharian kita sehingga Allah Subhanahu wa taala dapat menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه القويم ودعا إلى صراط مستقيم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.